Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa untuk melanjutkan kajian kita, yaitu Sirah Nabawiyah yang bentuknya sekarang berbeda. Kalau dulu ya kita jumpa sepekan sekali, mungkin digilir ya. Kalau sekarang ini sekaligus, mudah-mudahan lebih bermanfaat ya, karena adik-adik anak-anakku sekalian masih seger-seger pagi dan berdiri. Kalau berdiri masih tidur juga memang top itu, top markotop. Berarti malamnya habis ronda. Ada nggak yang tidur berdiri? Pernah lihat nggak? Iya. Insya Allah nggak bisa tidur lagi. Baik, tema kali ini di kajian Ustadz yang ke-45. Kalau di video sudah terkumpul tuh, nanti di rumah bisa dilihat. Kajian yang ke-45 halaman 133 dengan tema Cintailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada tanda seru. Ustadz Dr. Al-Fadil Firanda Andirja LCMA mengajarkan kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat pelajaran yang lalu kan, bagaimana Rasulullah makan, minum, tidur dan lain-lain. Semua kita perlu contoh itu. Yang mana itu wajib buat kita mencontoh Rasulullah. Dan ini bab yang mengagumkan, yaitu tema yang mengagumkan adalah cintailah Rasulullah SAW. Jadi adik-adik, secara ringkas, pertama kita harus mencintai siapa? Coba ada bisa jawab, siapa yang kita cintai pertama? Urutannya siapa? Allah. Kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, ya, ibu. Keempat, ayah. Iya. Dan kelima, ulama dan lain-lain. Tapi kalau menurut hadis, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Ya, setelah Allah, Rasulullah, para sahabat kita cintai generasi yang mulia. Para tabi'in, tabi'in tabi'in. Tabi'in sahabat adalah yang melihat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain-lain. Tabi'in orang yang melihat sahabat. Ya. Nah, nanti orang yang melihat sahabatnya sahabat, yaitu tabi'in 300 tahun. Baru kita mencintai orang tua kita, boleh seperti itu urutannya. Baik. Ustaz bacakan saja. Seseorang wajib untuk mencintai Rasulullah SAW melebihi kecintaannya terhadap apapun dan siapapun kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Jika hal ini tidak terrealisasi, tidak ada pada diri kita, artinya orang itu nggak mencintai Allah dan Rasulnya, maka bisa dipastikan ada sesuatu dalam keimanannya. Jadi kalau ada seorang nggak mencintai Allah dan Rasulnya, dia mencintai ayahnya, dia mencintai dirinya sendiri, itu pasti kalau orang itu orang Islam,
berarti ada masalah tuh di imannya. Kan ya adik-adik? Aku cinta ayahku melebihi Allah dan Rasulnya nggak boleh. Aku mencintai ibuku melebihi Allah dan Rasulnya nggak boleh. Aku mencintai diriku melebihi Allah dan Rasulnya tidak boleh. Ya, karena Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluh ahabba ilayya mimma siwahuma. Ya, haba ilai mimma siwahuma. Tidak akan la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, artinya tidak benar-benar beriman sampai yakuna Allah rasuluh, sampai Allah dan Rasulnya dicintai lebih dari segalanya selainnya. Ya, begitu. Itu satu hadis. Ingat tuh, maknanya kamu tidak benar-benar beriman sampai Allah dan Rasulnya kamu cintai lebih dari segalanya. Ya, paham kan cinta? Cinta aja yang kita gandrungi, yang kita kalau dia berupa manusia ingin selalu kita memandangnya, seperti pada Rasulullah. Sahabat kalau memandang Rasulullah langsung teduh. Banyak masalah ya di rumah, begitu jumpa Rasulullah langsung selesai. Baru melihat tuh, belum minta nasihat. Peperangan, kalau di situ peperangan ada Rasulullah, sahabat tuh semangat, begitu. Juga Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilai min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, ingat, kamu enggak beriman. Ya. Hingga ia lebih mencintai daripada orang tuanya dan anaknya dan segenap manusia. Yang mencintai Allah dan Rasulnya, ya. Kalau ini Rasulullah langsung, kamu tidak akan beriman sampai engkau melebihi mencintaiku daripada ayahmu, bapakmu, ibumu, dan seluruh umat manusia. Ini tuntutan Rasulullah loh. Dan Rasulullah berhak seperti itu karena disuruh oleh Allah. Jadi ingat urutannya, cinta Allah, cinta Rasulullah. Cinta Allah, cinta Rasulullah, baru selainnya. Nah, ada suatu kisah yaitu Umar bin Khattab. Siapa yang ingat Umar bin Khattab? Siapa yang kenal? Coba tunjuk tangan. Banyak ya? Alhamdulillah. Yang perempuan juga kan? Ya. Umar bin Khattab sahabat besar nomor berapa? Nomor 2, Masya Allah. Khalifah yang kedua. Beliau terkenal orang yang tegas, ya, sangat tegas. Waktu belum masuk Islam, umat Islam disiksa sama beliau, takut, ya, sehingga ada Ummu Abdullah, tetangganya, mau hijrah ke Habasyah, Ethiopia, karena siksaan yang terlalu berat. Lalu Umar mendatangi tetangganya, Ummu Abdullah, engkau ingin pergi? Iya. Kenapa? Ya karena kamu menyiksa kami. Umar sedih, padahal Umar ini orang yang gagah, tapi ada sisi kelembutannya. Lalu mereka siap-siap pergi. Dan ya dijelaskan Umar
masuk Islam, melihat dakwahnya dari Ummu Salamah, Ummu Abdullah, didoakan mudah-mudahan engkau masuk Islam. Ada kisah lain bahwa Umar mendatangi adiknya. Ini kita cerita tentang Umar dulu sedikit. Perawi hadis. Perawi itu pembawa hadis. Ya, akhirnya Umar masuk Islam. Begitu Umar masuk Islam, dia bilang, siapa orang yang bisa mengumumkan, orang Quraisy yang kalau ngomong tuh lantang semua orang dengar. Ada seorang, lalu dia ketok, wahai fulan, aku Umar bin Khattab, aku telah masuk Islam. Lalu orang ini bilang, kau telah murtad. Tidak, aku telah masuk Islam. Lalu orang ini bawa di Mekah, diumumin, wahai manusia, ini Umar telah murtad. Lalu Umar bilang, dusta kamu. Aku bilang aku telah masuk Islam, bukan murtad. Benar itu? Ya, langsung semua orang mukulin Umar. Bukit. Sampai dari pagi sampai malam, sampai sore berantem. Itulah Umar. Ya, baru masuk Islam sudah siap berjihad kayak gitu. Enggak sembunyi-sembunyi beliau. Hijrahnya juga enggak sembunyi-sembunyi. Kita bertahun-tahun masuk Islam takut keislamannya ketahuan. Ada orang di Australia sana masuk Islam sembunyi-sembunyi. Jangan. Tampakkan, ishhadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa aku adalah orang Islam. Sebagaimana Umar baru 1 hari masuk Islam. Itu cerita sedikit tentang Umar. Nah, hadis ini suatu ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, la anta habbu ilai min kulli syai'in ila min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu ya lebih dari apapun kecuali diriku. Ya? Umar menyatakan cintanya. Dalam Islam, kalau kita mencintai seseorang diucapkan seperti bagaimana Umar, itu sunnah. Ya, uhibbuka fillah, uhibbuki fillah. Ya, begitu. Enggak ada salahnya dan ini sunnah. Ya, dan dijawab, habbaqalladzi ahbabtahu. Ya, begitu. Itu jawaban, nanti belajar sama ustadznya. Ya, jadi kita sesama adik boleh. Ya, ini ada di Riyadhus Shalihin, di hadis, dan dicontohkan oleh Umar. Tapi Umar masih salah. Ya, wahai Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari apapun kecuali diriku. Jadi Umar menaruh dirinya, baru mencintai dirinya, baru mencintai Rasulullah SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW pun menjawab, la, tidak. Waladhi nafsi biyadi hatta kuna haba ilaika min nafsik. Bukan Umar, bukan gitu. Coba Umar dia sahabat besar, langsung dikoreksi oleh Rasulullah SAW. Belum, demi yang jiwaku di tangannya, sampai engkau benar-benar mencintaiku melebihi dirimu sendiri. Ya? 5 menit lagi. Oke. Ini ada pertanyaan jawab ya. Kita masih tinggal 5 menit lagi. Itu baru 2 hadis. Lalu Umar dikoreksi seperti itu. Umar sifat murid yang murid bahasa Arab, artinya arada yuridu muridun, yang mengingini. Ya, itu bahasa Arab. Sebenarnya nggak dipakai itu. Sahabat Nabi dia. Nabi bukan memanggil Umar itu sebagai murid, tapi sahabat. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Umar berkata setelah dikoreksi,
keyakinan. Padahal beliau sudah mencintai Rasulullah, tapi salah urutannya. Urutannya mencintai Allah, mencintai umat, dirinya, dan Rasulullah. Diperbaiki oleh Rasulullah. Tidak, mencintai Allah, Rasulnya, dan umat. Kita juga gitu. Allah, Rasulnya boleh mencintai diri kita, boleh berdasarkan hadis ini, ya. Fa'inal an wallahi la anta habbu ilayya min nafsi. Demi Allah, sungguh kini aku lebih mencintaimu, ya Rasulullah, melebihi diriku sendiri. Ini dalam ini, adik-adik. Jadi kita siap berkorban untuk Allah dan Rasulnya, ya. Jangan sampai Allah dihina, Rasulnya dihina, kita diam saja. Kita harus ada marah, harus membela. Lalu Nabi Muhammad kemudian berkata, Al-an ya Umar, sekarang baru benar kamu. Coba lihat proses belajar mengajar antara Rasul dan sahabat besar, ya. Kita belajar terus. Mungkin adik-adik atau guru-guru di sini sering mendengar hadis ini. Ustaz juga, ya dari kecil udah dengar hadis ini sejak dibelikan buku Riyadhus Shalihin. Saya dengar hadis ini, baca. Ya, tapi yang paling berat adalah mengamalkannya. Di mana mengamalkannya? Artinya kita senang sesuatu, Allah larang, kita sami'na wa ata'na. Kita senang sesuatu, nafsu kita, diri kita nih, Rasulullah larang, kita ikut. Begitu, itu namanya cinta. Jangan kita lawan. Kok Allah haramkan sih ini? Kok Rasulullah larang, kan aku senang ini. Nah, itu nggak boleh. Itu masih mencintai diri kita dibanding Allah dan Rasulnya. Itu aplikasinya, pengamalannya begitu adik-adik. Misalkan bangun malam, yang Allah cintai apa? Baca Quran, tahajud, zikir, baca kitab, mentalaah, murojaah. Itu kesenangan, itu yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dicontohkan. Tapi kita enggak. Bangun, main game, ya, buka Facebook, buka ini. Sekarang internet, apalagi malam sendirian, nggak boleh. Itu berarti kita ini lebih mencintai diri kita daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Salat 2 rakaat, kalau memang lagi nggak salat, ya udah baca buku agama, murojaah pelajaran, ya untuk besok. Ini adalah kita mencintai Allah dan Rasulnya. Kita ingat Allah di malam hari bersendirian. Kalau adik-adik terbiasa seperti ini, insya Allah adik-adik akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat berdasarkan hadis-hadis. Karena adik menaruh selalu Allah Rasulnya, Allah Rasulnya. Ya, demikian. Ini sudah berapa menit? 18 menit, 20 menit. Jika ada pertanyaan silakan. Satu dari ibu dari Ukti, satu dari Ikhwan. Cepat kalau ada tanya penyimpang. Jangan takut-takut. Bebas masalah apa aja. Ada yang ada pertanyaan? Yang laki-laki kelas besar mungkin? Nah itu tuh. Ya silakan. Maju aja. Oh ini selamat. Alhamdulillah. Ini pertanyaan kan. Jadi umat baru masuk Islam hari itu umumin seperti ini. Ya, diumumin nama Jamal namanya. Wahai manusia, ini umat, dia baru murtad. Salah kamu. Dusta kamu. Aku bukan murtad, aku baru masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Geram itu. Segini aja kalau ngerebutin ustaz, belum tentu menang nih ustaz. Ya, apalagi asal lebih besar badan dari ustaz. Mau juga tinggi. Mungkin ustaz nggak sampai sore bisa bertahan. 5 menit udah bonyok-bonyok. Kalau Umar
tidak ada yang berani lawan Umar. Kalau sendiri lawan sendiri kalah, tapi kalau kerebutan menang. Akhirnya Umar diselamatkan. Sampai sore berantem nggak selesai. Ya mungkin jurusnya kungfu atau silat. Ya begitu. Itulah Umar adalah pahlawan kita. Itu dia nggak boleh mencintai dirinya, padahal dia sudah berkorban untuk Islam seperti itu. Dia cintai Allah, Rasulnya, baru dirinya. Coba ada pertanyaan di sini dari ibu-ibu, boleh, guru juga boleh nanya kalau mau. Enak ambil diri juga nih. Ya, nggak ada pertanyaan? Lain kali kalau jumpa siapin pertanyaan satu dari akhwat, satu dari ikhwan. Alhamdulillah ikhwan kita bertanya dan bagus pertanyaannya. Dia pengen tahu Umar masih hidup nggak habis dipukulin. Ya masih hidup kan jadi khalifah. Ini baru masuk Islam. Cuman berita Umar masuk berdasarkan Nasruddin Albani, Syekh Nasruddin Albani ini hujah bahwa Umar diberitakan nomor yang ke-40 itu salah. Karena Muslim hijrah ke Ethiopia sebanyak 80 orang. Hijrah pertama ke Habasyah, Ethiopia sekarang. Jadi Umar belum masuk Islam, baru masuk Islam itu. Jadi berita Umar masuk Islam ke nomor ke-40 salah. Demikian adik-adik, mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan adik-adik sekalian, akhwat dan ikhwan dan guru-guru, rekan guru. Semoga Allah memberkahi kita dan tetap memberi nikmat mencintai Allah dan Rasulnya dan Islam di dalam hati kita dan di dalam perilaku pikiran kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau lihat di video nanti ada di sini ya semua. Di kajian Sirah Nabawiyah